Assalamualaikum, saya Dian dari Jakarta. Ini video tutorial pertama saya tentang line art. Berikut ini adalah beberapa contoh line art yang dulu pernah saya kerjakan ketika menjadi kontributor di majalah fashion muslimah. Tugas saya waktu itu adalah untuk convert fashion non-muslim jadi fashion yang hijab friendly gitu. Awalnya kelihatannya ribet, tapi sebenarnya tekniknya simple. Basicnya line art, tapi ditambah coloring dan shading. Untuk tutorial kali ini, kita cuma akan ngebahas line art dan basic coloring. Oke, langsung ke tutorialnya. Buka Adobe Illustrator. Saya pakai Adobe Illustrator karena saya udah biasa pakai ini. Sebenarnya masih banyak software untuk vektor lainnya. Ini kita namain filenya tutorial line art untuk web dengan ukuran 1024 pixel. Oke. Lalu kita ambil foto yang mau kita jadikan line art. Setelah masuk gambarnya, klik Ctrl 2 untuk ngelock. Langkah pertama yaitu kita buat brush custom. Buat new brush, jangan lupa klik pressure. Yap, ukurannya kisaran 4-5 pixel. Saya biasa pakai warna kontras antara merah atau kuning. Kalau gelap, saya pakai kuning. Kalau terang, ya saya pakai merah. Biar kelihatan. Nah, bisa dilihat. Kalau kita pakai pressure, itu ujungnya lancip. Nah, kalau kita tekan, itu jadi tebal. Jadi kayak ada efek brush pen gitu. Dan langsung aja dimulai untuk membuat garis di setiap garis-garis foto. Ini sebenarnya nggak pengaruh ya mau pakai warna kuning, merah, atau apa aja, karena nanti kita bisa ganti warnanya. Di sini saya pakai pen stylus merek Wacom. Saya agak lupa tipenya, tapi yang biasa buat gambar komik. Kalau pakai mouse bisa nggak? Bisa, cuman harus agak sabar, karena prosesnya udah pasti lebih lama. Lanjut, digambar garis tepinya. Nanti detailnya bisa belakangan, dan kita sebaiknya ganti brush, ukuran brushnya untuk detail. Kalau untuk outline, kita bisa pakai brush yang ini. Kalau saya biasanya untuk detail itu lebih kecil, jadi nggak kayak tabrakan gitu antara outline sama detailing. Setelah outline selesai dibuat, kita bisa buat brush baru dengan ukuran yang lebih kecil, sekitar 3 atau 4. Detail itu seperti lipatan baju atau muka kalau mau gambar muka. Nggak perlu terlalu detail juga kalau saya, biar nggak bingung nanti pas warnainnya. Nah, kalau udah semua dikasih garis, tinggal kita grup semua dengan cara klik semua gambar atau select all dan klik Ctrl G. Sedangkan fotonya kita unlock dan kita klik Ctrl 3 untuk hide fotonya. Jadi lebih fokus ke garisnya. Di sini garisnya kita ganti jadi warna merah biar kontras. Karena kita harus buat garisnya itu rapet semuanya biar bisa warnain nanti pakai live paint. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya pakai Illustrator. Karena kalau di Illustrator garisnya itu vektor, jadi bisa kita edit. Habis kita bikin garis pakai brush, masih bisa dipindahin ujung-ujungnya, titik-titiknya untuk menyesuaikan. Zoom in, zoom out dengan cara Ctrl plus atau Ctrl minus buat lihat antara sambungan titik itu masih ada lubang atau enggak. Karena harus rapet, kalau enggak dia nggak mau diwarnain. Oh ya, yang rapat itu outline-nya ya. Kalau detailingnya nggak apa-apa, asal garis-garis aja nggak apa-apa, nggak usah harus rapat gitu. Rapih, tinggal kita ganti warna.
Di sini saya pakai coklat tua biar nggak terlalu harsh gitu ya. Nah, di sini saya klik select all, saya Ctrl C dan Ctrl F untuk copy dan paste di tempat yang sama. Setelah itu klik satu objek dan di lock dengan Ctrl 2. Klik objek yang lain. Habis itu klik huruf K untuk mengaktifkan mode Live Paint. Nah, tinggal diwarnain sesuai selera. Nah, di sini penting banget garis-garis itu harus rapat, kalau enggak dia bakal bocor ngewarnainnya. Klik Alt Ctrl 3 untuk memunculkan gambar yang tadi di hide, kita pindahin untuk jadi acuan. Nah, kalau udah selesai, kita pencet Ctrl Alt 2 untuk mengunlock semuanya. Setelah itu select all atau klik semuanya dan Ctrl G untuk group. Nah, setelah itu bisa dipindah atau diubah ukurannya. Nah, sekarang pencet huruf T atau klik icon huruf T untuk memunculkan teks. Ketik tulisan yang kita mau di situ. Kalau udah selesai, tinggal klik icon kursor yang warna hitam. Klik titik di ujungnya sambil pencet Shift untuk membesarkan atau mengecilkan. Klik kanan pada teks untuk mengganti font. Nah, karena teks ini formatnya masih teks bukan objek, kita harus ganti dengan cara klik objek dan expand, terus oke. Setelah menjadi objek, kita gabungkan dengan Pathfinder yang mode Unite. Tiap barisnya aja, jangan semuanya. Nah, di sini kita mau buat efek outline yang nggak kaku gitu. Jadi kita bikin pakai Pathfinder. Nah, di sini outline teksnya harus kita modify juga biar bisa diedit. Klik object, expand, oke. Cara yang sama juga dilakukan untuk simbol dan. Setelah itu tinggal kita cari warna yang pas aja. Nah, di sini saya mau di antara line art dan coloring ini nggak ada space atau backgroundnya coklat semua. Jadi saya buat pakai shape, dibuat lingkaran, di select all, ditutup semua lubangnya, select all, habis itu di Pathfinder di unite, ganti warna coklat. Kanan arrange send to back, jadi dia di belakang dan tulisannya muncul ke depan. Nah, di sini saya tambah elemen garis atau kotak ya. Lagi kotaknya diklik kanan, habis itu arrange send to back biar nggak nutupin tulisan dan gambar. Dan ini hasilnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ini masih ngebingungin dan masih kecepatan karena saya ngejar waktu 10 menit. Insya Allah next time saya buat basicnya, step by stepnya. Insya Allah lebih jelas. Save gambarnya, ketik file, export, exportnya as JPEG, terus klik use artboard, range-nya 1, save. RGB untuk media di layar ya, jadi bukan untuk dicetak. Kalau dicetak pakainya CMYK.
Dadah, selesai. Ini sebelum dan sesudah line art. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.